Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Oh, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Oh, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Oh, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Demikian kerinduan kami setia mengiringmu, melayanimu, sampai engkau datang kedua kali, menjemput gerejamu. Kami ada. Kami menerima mahkota dan memerintah bersama dengan Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya oleh karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan antara tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Bapak Ibu, perikop kita yang kita baca pada pagi hari ini secara kronologis dibicarakan tentang 3 penglihatan yang dicatat dalam pasal 20 ini.
Kira-kira seperti ini Bapak Ibu Saudara. Setelah Kristus datang mengalahkan iblis, jadi Kristus datang kedua kali. Kali pertama dia ada di udara, di mana orang-orang kudus dibangkitkan, rapture. Lalu di udara itu terjadilah yang namanya pernikahan anak domba. Kita sudah belajar kemarin, di mana orang-orang kudus, setiap kita yang menjaga kekudusan kita, menjaga iman kita, setia melayani, mendapat mahkota dari Tuhan dalam acara pernikahan anak domba itu. Nah, kemudian Kristus datang turun ke dunia, mengalahkan iblis, mengalahkan antikris, dan menduduki bumi. Iblis diikat ke dalam jurang, di penjara dalam jurang, dan dunia dipulihkan. Itulah dimulainya era 1000 tahun di bumi, atau sering kita sebut dengan kerajaan 1000 tahun damai di bawah pemerintahan Kristus bersama dengan umatnya. Kita yang telah menerima mahkota dalam pertemuan di udara, kita memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun damai. Ya, oleh sebab itu kita ini disebut raja-raja di masa itu, memerintah dunia dalam masa 1000 tahun damai, milenium, Holy Millennium, di mana kita sebagai raja-raja dan Kristus sebagai raja di atas segala raja. Kristus bersama gerejanya yang sudah dibangkitkan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Tetapi di akhir masa kerajaan 1000 tahun ini, iblis akan dilepaskan untuk sedikit waktu untuk peperangan terakhir. Mungkin kita berpikir kenapa harus dilepaskan? Ya, sekali lagi mungkin untuk menguji iman untuk terakhir kalinya. Tetapi iblis dikalahkan secara mutlak dan semua pengikutnya akan dibuang di lautan api, di neraka. Ya, kalau di awal 1000 tahun damai cuman di penjara di jurang, tetapi sekarang dilemparkan, dibuang ke lautan api, neraka selamanya. Dan semua orang yang percaya masuk surga kekal, yaitu langit dan bumi yang baru. Besok kita akan belajar tentang langit dan bumi yang baru, surga itu. Nah, penglihatan ini dilihat oleh Rasul Yohanes untuk memberi visi kepada setiap orang percaya bahwa akhir dunia adalah Kristus yang memerintah. Dan akhir daripada akhir zaman nanti kita akan bersama-sama dengan Kristus memerintah dan akan dilanjutkan kepada kekekalan. Oleh sebab itu, mari kita setia dalam perjuangan iman kita, tetap menjaga kekudusan, hidup berkenan, dan melayani Tuhan seumur hidup sampai kita mendapat mahkota kehidupan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat dan kasih karunia-Mu. Bahkan mengawali hari ini, Engkau berfirman tentang masa depan daripada dunia ini, masa depan daripada umat Tuhan yang akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai bersama dengan Kristus. Tetapi untuk dapat memerintah di kerajaan 1000 tahun damai, kami harus menerima mahkota. Saat Yesus datang kedua kali, saat Ia ada di udara dan orang-orang
percaya, yang menjaga kekudusannya, yang setia, yang mati dalam Tuhan, dibangkitkan. Biarlah kami dipimpin oleh Roh Kudus hari demi hari untuk menjadi orang-orang yang menerima mahkota itu, Tuhan. Dalam proses kehidupan iman kami, perjalanan iman kami, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami mengerjakan tugas dan pelayanan kami sebaik-baiknya, dan hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Hari yang baru, di minggu yang baru ini, di mana juga umat Tuhan berada, Tuhan menaungi dengan rahmat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, terutama secara roh, supaya iman kami bertumbuh, dan Engkau menuntun langkah-langkah hidup kami. Setiap keputusan yang kami ambil, tutur kata, dan sikap, biarlah kami memuliakan Tuhan oleh pimpinan Allah Roh Kudus, dan firman-Mu digenapi atas kehidupan kami. Berkati keluarga-keluarga dalam damai, berkati keluarga-keluarga dalam kecukupan, berkati masa depan anak-anak kami yang terbaik di dalam rancangan daripada Tuhan. Studi mereka, pekerjaan, dan juga pergaulannya dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami mengawali minggu ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap semangat akan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Shalom.